Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako. Ya, terbenar kita kembali lagi di review laga PSM Makassar yang saat ini berkompetisi di Liga 1 dan sudah memasuki pekan ke-7. PSM sudah menjalani laga pekan ke-7 bertandang ke markas Persita Tangerang dengan hasil sukses meraih 3 poin alias kemenangan dengan skor 0-1. Gol PSM Makassar dicetak Kenson Nambu yang pada pertandingan menghadapi Persita turun dari bangku cadangan, berbeda dari 6 laga sebelumnya di mana Kenson Nambu kerap selalu menjadi pilihan starter di skuad asuhan Bernardo Tapares. Nah, tanpa berlama-lama terbenar kita langsung saja membahas pertandingan yang dimana berhasil dimenangkan oleh PSM Makassar. Kita mulai dari starting dari kedua kesebelasan yang dimainkan sejak menit pertama. PSM Makassar dan Persita Tangerang, kita mulai dari Persita dan ini sudah terlihat dari layar kaca para tribuners. Persita di sisi kiri dan PSM Makassar di sisi kanan. Kita mulai dari tim tuan rumah Persita. Persita tidak banyak melakukan perubahan dari starting mereka meskipun di laga pekan ke-6 sebelumnya takluk dari Bayangkara FC juga dengan skor 0-1 di Stadion Indomilk Arena di kandang mereka sendiri. Di posisi penjaga gawang Rio Oscario, ini hanya sedikit yang Oscario kiper muda dimainkan, sementara Aditya Harlan yang biasanya menjadi starter untuk penjaga gawang di bangku cadangkan. Lalu Persita menggunakan skema 4-3-3, 2 back tengah, Gusainov berpasangan dengan Rontini, lalu di back kanan ada Muhammad Toha yang juga kapten kesebelasan dari Persita. Sebelah kiri atau fullback kiri ada M. Jardel. 2 gelandang bertahan Persita yang dimainkan sejak menit awal, Sudin dan pemain asing mereka Shin Yong Bae. Dan gelandang serang ada Ezekiel Vidal. Untuk sisi penyerang kiri dan kanan ada Irsyad Maulana sebelah kanan yang juga mantan pemain PSM Makassar, dan Muhrom di sebelah kiri sebagai pelayan dari Pergonsi yang diplot sebagai striker di laga kali ini. Sementara itu di kubu PSM Makassar, Resaria kembali bisa atau diturunkan pada laga ini. Sebelumnya Resaria harus absen karena mengalami cedera, dan PSM menggunakan taktikal 3-5-2 seperti biasanya. Bernardo Tapares menjadikan taktik 3-5-2 sebagai taktik andalan sejak menukangi PSM Makassar. Ada 3 bek sejajar, Saprudin Tahar, Yuran Fernandes dan Yance Sayuri. Erwin Gutawa meskipun bisa dimainkan pada laga ini dan saat menghadapi Persik pekan lalu, Erwin bermain sebagai starter, namun kali ini Erwin hanya dicadangkan. Yance Sayuri mengambil posisi sebagai fullback kiri. Kemudian 5 gelandang, ini yang menarik bahwa ada perubahan yang dimainkan oleh Bernardo Tapares, di mana tak ada nama Kenson Nambu sebagai starter. Yang dimainkan adalah Zaki Ashraf. Zaki Ashraf bertugas sebagai gelandang bertahan berpasangan dengan Akbar Tanjung. Ini sesuatu yang menarik karena sebelumnya Zaki Ashraf posisi gelandang bertahan itu bukan posisi asli dari Zaki Ashraf. Zaki Ashraf biasanya bermain lebih melebar, terkadang dimainkan sebagai fullback, terkadang juga dimainkan sebagai gelandang sayap. Pemain berusia 20 tahun ini musim lalu bermain cukup epik, sempat dipanggil membela timnas U20 dan juga beberapa kali diikutkan untuk TC timnas senior.
Namun pada pertandingan ini Sagi Ashraf dimainkan sebagai gelandang bertahan. Lalu ada Emarpan, Yakob, Sayuri sebagai gelandang sayap, dan ini juga menjadi perubahan adalah dimainkannya Rizky Eka sebagai gelandang sayap kiri pada pertandingan ini. 5 laga sebelumnya atau 6 laga sebelumnya Rizky Eka lebih banyak bermain sebagai pemain pengganti, dan di pertandingan menghadapi Persita Rizky Eka dimainkan sejak menit awal. Lalu di posisi striker, meskipun Everton Nascimento sudah ada di dalam daftar susunan pemain, namun Bernardo Tavares lebih mempercayakan Adilson Silva berpasangan dengan William Pluim sebagai striker di laga ini. Pada babak pertama sejak menit awal terlihat bahwa Persita yang memang selalu mengandalkan ball position, menguasai jalannya pertandingan. Tercatat penguasaan bola Persita itu di angka 78%, sementara PSM hanya di angka 28%. Itu terlihat sejak menit awal. Mereka terus mendominasi jalannya laga, namun yang menjadi persoalan di kubu Persita yakni mereka selalu kesulitan untuk membongkar pertahanan PSM Makassar. Tercatat hanya 2 shot on target yang diciptakan oleh Persita dengan jumlah total tembakan ada 11 kali. PSM masih lebih baik yakni 13 kali percobaan tembakan dan 2 shot on target, 1 diantaranya berbuah gol. Kelemahan atau masalah yang dihadapi Persita meskipun dengan penguasaan bola yang cukup atau unggul telak dari PS Makassar, yakni mereka sulit membongkar ketatnya pertahanan dari PS Makassar. Bernardo Tavares nampaknya menginstruksikan para pemain PSM untuk lebih bermain bersabar, utamanya di babak pertama, sehingga ada begitu banyak pemain yang kerap menumpuk di lini belakang. Dan Persita yang mengandalkan kecepatan dari Irsyad Maulana dan Muhram juga sulit untuk menembus, memberikan umpan-umpan crossing maupun menerobos hingga dalam kotak penalti melalui sisi sayap, karena PSM menempatkan double pemain di area wing atau area plan. Ini pemain-pemain dengan kecepatan yang bisa juga mengimbangi para pemain-pemain cepat Persita. Seperti misalnya di sisi kiri ketika Yakob sulit atau kehilangan bola, masih ada Sagi Ashraf yang bisa membackup. Ini pemain yang satu ini juga memiliki kecepatan. Begitupun di sisi kiri Rizky Eka berduel dengan Irsyad Maulana, ketika kalah masih ada Yance Sayuri. Hal ini kerap berulang sehingga membuat Pergonsi juga kesulitan mendapat bola-bola atau final pass di babak pertama, utamanya di babak pertama. Sementara itu PSM Makassar di babak pertama terlihat mulai bermain dengan 1, 2, 3 kali sentuhan, bermain efektif, bermain lebih bersabar, mengandalkan serangan balik. Sebenarnya ada banyak peluang, tercatat ada 3-4 peluang PS Makassar yang tercipta, yang hadir melalui skema umpan-umpan terobosan, di mana Adilson Silva ini selalu dipercaya sebagai pemain terakhir penerima umpan-umpan terobosan itu. Ya, ada 3-4 Emarpan terkadang melepaskan umpan terobosan dari arah tengah lapangan melewati beberapa pemain Persik menuju ke Adilson Silva. Hanya saja bola-bola umpan dari Emarpan terkadang lebih cepat sampai ke kiper lawan Rio Oscar Rio,
karena berani meninggalkan sarangnya. Adilson Silva dalam 3 percobaan dia kalah 2 sampai 3 langkah, sehingga upaya-upaya yang dilakukan M. Arfa maupun William Flynn dengan memberikan umpan terobosan ke Adilson Silva kurang berjalan maksimal, sehingga di babak pertama tidak terjadi gol. Masuki babak kedua, Adilson Silva digantikan oleh Everton Nascimento. Everton masuk sebagai pemain pengganti. Kemudian Yuran Fernandes, Kenso Nambu juga masuk di babak kedua menggantikan, kalau tidak salah tadi, menggantikan Rizky Eka Pratama. Nah, dengan masuknya Everton Nascimento dan Kenso Nambu serta Victor Detan menggantikan Yakob Sayuri membuat pola dari permainan serangan PSM Makassar tetap stabil. Artinya memang di laga ini PSM Makassar memburu kemenangan tanpa mengendorkan serangan. Terlihat di mana Tapares memainkan para pemain-pemain dengan tipikal menyerang. Pada akhirnya PSM mampu memenangkan laga. Gol yang ditunggu-tunggu PSM Makassar tercipta melalui Kenso Nambu pada menit ke-89. Kenso Nambu memanfaatkan sisi lebar lapangan, mendapat umpan dari lini belakang PSM. Saat itu upaya serangan balik yang sedang dilancarkan oleh PSM Makassar berhasil ketika Kenso sedang berduel dengan salah satu pemain belakang Persik di dalam kotak penalti yang melepaskan tembakan dengan kaki kirinya. Mungkin tembakan ini sangat pelan dan mendatar, dan Kenso tidak berharap banyak bola sepakannya itu membuahkan gol. Hanya saja kiper dari Persita, Rio Oscario, tak menyangka bahwa bola mengalami perubahan arah setelah memantul sedikit, dan akhirnya tangkapannya gagal dan berbuah gol. Setelah gol itu tak ada lagi gol yang tercipta. Drama yang terjadi di laga Persita menghadapi PSM Makassar, yakni selanjutnya Victor Detan sebagai pemain pengganti harus lebih cepat keluar lapangan karena harus diganjar kartu merah akibat mendapat 2 kartu kuning sebelumnya. Padahal Victor Detan bermain di babak kedua. Namun inilah yang membuat Tapares cukup frustasi sebab ia merasa pelanggaran yang dilakukan oleh Victor Detan ini bisa saja tidak begitu berbahaya, dan sangat menyayangkan pemain muda ini harus mendapat kartu merah di laga menghadapi Persita Tangerang. Nah, yang menarik dari pertandingan ini bahwa Kenso Nambu dicadangkan, Everton dicadangkan, dan akhirnya masuk di babak kedua memberikan perubahan yang sangat signifikan. Ini sebuah perjudian yang dilakukan Bernardo Tapares dan akhirnya berbuah hasil. Kenso Nambu pun semakin mengokohkan dirinya sebagai
top skor PSM Makassar sementara dengan 4 gol. Ia juga kini masuk dalam deretan top skor sementara Liga 1 musim 2023-2024. Catatan lainnya dari skema yang dibangun Bernardo Tavares di laga ini, yakni posisi baru dari Zaki Ashraf. Ini posisi yang baru dimainkan oleh Zaki Ashraf, namun dia bisa bermain cukup baik. Ia bermain sepanjang 90 menit dan berhasil, dalam artian duel-duel yang dilakukan Zaki di lini tengah cukup banyak ia menangkan. Ia juga menjadi pemain yang bisa menjadi penyambung antara lini belakang dan lini depan. Posisi Zaki ini sebenarnya adalah posisi yang biasa dimainkan oleh Ananda Rehan, rekannya sesama jebolan Akademi PSM. Namun karena tidak adanya Ananda Rehan yang harus absen untuk waktu hingga 5-6 bulan ke depan sebab tengah mengikuti pendidikan kepolisian. Sebelumnya Bernardo Tavares mempercayakan Adil Nur Bangsawan sebagai pengganti Ananda Rehan, namun sepertinya Adil belum dianggap terlalu efektif, belum memberikan progres yang cukup baik. Akhirnya dicobalah Zaki Ashraf untuk posisi ini, dan di laga ini Zaki mampu memainkan perannya sebagai gelandang bertahan. Kemungkinan kalau dilihat dari penampilan Zaki di pertandingan ini, dia akan bisa menjadi pilihan utama di laga-laga berikutnya. Ya, itu mungkin satu catatan, meskipun ada catatan-catatan lainnya di mana PSM memang masih perlu meningkatkan lagi kolektivitas dalam lini serang. Untuk lini belakang di pertandingan ini jempolan, sangat baik koordinasi antara Yoran Fernandes, Yance Sayuri dengan Saprudin Tahar. Akbar Tanjung juga bermain sangat baik. Ia kadang menjadi pemain pertama yang memutus serangan lawan, terkadang pula hadir sebagai pemain terakhir yang muncul untuk memutus serangan lawan. Dan rest area juga beberapa penyelamatan krusialnya di laga ini juga berperan penting dalam menghadirkan kemenangan untuk PSM Makassar. Nah, Tribuners, untuk saat ini di klasemen Liga 1 PSM dengan tambahan 3 poin kini mengoleksi 11 poin, dan untuk sementara naik ke posisi 4 dari posisi 9, menggeser Barito Putra dengan torehan 11 poin. PSM Makassar kini menyamai Persija dan Dewa United. Dewa di posisi kedua dan Persija posisi ketiga juga mengoleksi 11 poin, namun kedua tim ini belum menjalani laga pekan ke-7. Terakhir mungkin yang menarik juga, PSM menjadi tim dengan catatan laga away, laga tandang terbaik di antara klub Liga 1 lainnya. 4 partai away sudah dijalani PSM, belum pernah terkalahkan. 2 kemenangan diraih dan 2 hasil imbang. Ini berbanding terbalik dengan laga kandang, laga home PSM Makassar. Sudah 3 pertandingan, 2 pertandingan berakhir dengan kekalahan, hanya 1 kali memenangkan pertandingan. Namun overall ini sebuah progres yang baik dari PSM, meskipun pekan sebelumnya kalah di markas sendiri, tapi pekan ini berhasil menumbangkan Persita dengan status tim tamu. Pekan berikutnya atau dua laga berikutnya PSM harus menjalani laga away lagi atau laga tandang lagi, menghadapi Bali United dan juga menghadapi Persebaya Surabaya. Dengan kemenangan atas Persita ini membuat motivasi PSM semakin meningkat untuk menatap laga selanjutnya. Sementara Persita harus kembali menelan kekalahan 2 kali secara beruntun di kandang sendiri, membuat mereka harus turun ke posisi ke-7 untuk sementara. Nah,
Mungkin itu untuk sementara preview untuk pertandingan atau review pertandingan Persita menghadapi PS Makassar di pekan ke-7. Kita akan kembali lagi di laga-laga selanjutnya dengan pertandingan yang tentunya tidak kalah serunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.